ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ummahat wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari yang ceria ini kita bisa memulai pelajaran kita, melanjutkan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan melalui Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, sekalipun hadis-hadis ini bukan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika menyampaikan hadis-hadisnya dalam kitab ini, yaitu Adabul Mufrad, berharap kepada kita semua belajar tentang adab, belajar tentang akhlak. Karena sesungguhnya adab dan akhlak ini tidak mungkin dilepaskan dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dan bahkan yang membedakan kita dengan mereka adalah adab. Bagaimana adab seorang muslim dengan sesamanya, bagaimana adab seorang muslim dengan non-muslim. Subhanallah, banyak di antara musuh-musuh Nabi SAW yang masuk ke dalam Islam disebabkan karena adab dan budi pekerti yang dimiliki oleh Nabi SAW. Salah satunya ketika seorang ingin membunuhnya dan pedang sudah ada di hadapannya. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, siapa yang akan menolongmu saat ini?" Kemudian Nabi menjawab, "Allah." Karena Nabi tahu di saat itu tidak ada yang bisa menolong dirinya selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun bergetar. Kemudian pedang itu pun terjatuh. Bahkan dia masuk ke dalam Islam. Karena melihat adab Nabi SAW yang begitu luar biasa, kekokohannya di dalam akidah yang tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Bahkan ketika nyawa sudah di ujung pedang seseorang, Nabi SAW masih menunjukkan adab yang sangat luar biasa. Nabi tidak marah, Nabi tidak bengis, Nabi tidak mengancam orang yang ingin membunuhnya, dan Nabi pun tidak lari dari kenyataan bahwa dia akan dibunuh. Semua itu karena adab yang luar biasa yang ada pada diri Nabi SAW. Seorang tamu yang berziarah ke rumah Nabi SAW diberikan minuman berupa susu, karena orang zaman dulu itu makan malamnya adalah minum susu. Karena orang musyrik, maka Nabi SAW memberikannya 1 gelas. Dia masih merasa kurang, ditambahkan lagi 1 gelas. Dia masih belum kenyang, ditambahkan lagi 1 gelas. Sampai akhirnya 7 gelas, barulah sang tamu ini merasa kenyang dan tidak meminta tambah. Keesokan harinya, dia melihat adab yang begitu luar biasa dari adab Nabi SAW ketika menjamu tamunya, padahal tamunya orang musyrik. Maka dia pun masuk ke dalam Islam. Di pagi hari itu, Nabi SAW suguhkan minuman susu yang sama seperti yang diberikannya di waktu malam. Tapi apa yang terjadi? Ketika diberikan gelas yang kedua, dia sudah menolak dan mengatakan, "Saya sudah kenyang." Subhanallah. Lihatlah adab Nabi SAW yang begitu luar biasa, yang begitu luhur, yang begitu baik. Bahkan orang yang tidak dikenal pun, dari kalangan orang musyrik yang bisa saja malam itu dia diam-diam membunuh Nabi SAW di malam itu. Tetapi Nabi baik, bersikap baik kepadanya dan berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini tidak akan membunuhnya, bahwa orang ini datang untuk masuk ke dalam Islam dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan kepada kita bahwa adab adalah sesuatu yang penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan seseorang di dunia ini. Dan masih banyak lagi contoh-contoh adab yang ada pada diri Nabi SAW. Bahkan Allah sendiri memuji, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas adab yang akhlak yang sangat mulia, yang sangat agung. Dan tidak mungkin Allah memuji Nabi SAW kalau tidak karena memang demikianlah apa adanya.
bahwa akhlak dan adab Nabi SAW yang begitu luhur, yang pantas untuk kita tiru, yang selalu harus hadir di hadapan kita. Akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah SWT, terakhir kita bahas tentang bab adabul yatim, yaitu bab bagaimana memberikan ta'dib atau pelajaran kepada anak yatim. Dan kita masih ingat waktu itu kita sampaikan bahwa seorang anak yatim yang terutama tinggal bersama kita di rumah kita, kita perlakukan seperti halnya anak-anak kita. Kita tidak berikan perbedaan sama sekali dari makannya, dari tempat tinggalnya, ya, kemudian dari perhatian kita kepada mereka, bahkan di dalam masalah adab. Artinya dalam masalah memberikan pelajaran dan pendidikan yang perlu kita sampaikan kepada mereka. Ternyata kita juga tidak boleh membedakan. Bahkan di dalam hadis yang telah kita pelajari yang lalu dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, inni la adribul yatima hatta yambasit. Sungguh aku akan memberikan pelajaran kepada anak yatim yang aku asuh sampai dia menyesal dari kesalahan yang dilakukannya. Artinya Aisyah menunjukkan kepada kita bahwa sekalipun dia anak yatim, yang mana kita harus berbuat baik kepadanya, ternyata ketika anak yatim ini harus diluruskan, harus diberikan pelajaran agar dia lurus dalam beragama, agar dia meninggalkan perbuatan dosa, agar dia jauh dari kemaksiatan kepada Allah. Dia pun harus diberikan pelajaran sampai dia menyesal dan mengetahui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, kemudian memperbaikinya. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di antara bentuk berbuat baik kepada anak yatim adalah dengan mendidik mereka sebagaimana kita mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik mereka seperti kita mendidik anak-anak kita. Kemudian keadaan seseorang, ini penutup dari apa yang pernah kita bahas tentang masalah ini, bahwa keadaan seseorang dilahirkan sebagai anak yatim ini tidak menjadikan aib bagi dirinya ataupun bagi orang lain. Tidak kemudian karena anak yatim, ya, maka dia harus selalu dikasihani, maka dia selalu tidak mampu. Ya, bagaimana kita melihat Nabi SAW, yang mana Nabi lahir dalam keadaan yatim, tetapi Allah SWT menjaganya. Ya, Allah SWT memeliharanya sampai dewasa, bahkan sampai menjadi seorang Nabi yang agung. Dan berapa banyak di antara Muslim yang lahirnya seorang yatim, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaganya, merawatnya, memberikannya pendidikan sampai akhirnya menjadi imam masjid, sampai akhirnya menjadi para ulama, menjadi orang-orang saleh. Ya, keadaan seseorang dilahirkan dalam keadaan yatim ini tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang baik, tidak menghalanginya untuk menjadi orang yang normal, seperti halnya anak-anak kita yang dilahirkan dengan memiliki kedua orang tua. Ini bukan berarti kemudian, ya, seseorang berharap menjadi seorang yatim, ya, masih punya orang tua, tapi memilih untuk tidak dididik oleh kedua orang tuanya, atau lari dari rumah mukanya, atau sebaliknya, ya, sang ibu memutuskan untuk meninggalkan suaminya, ya, menjauhkan anak-anaknya dari suaminya, dari pendidikan sang ayah. Subhanallah, ini tidak benar. Karena walau bagaimanapun pendidikan yang terbaik di dalam agama kita, baik untuk anak-anak kita ataupun untuk diri kita, adalah pendidikan yang normal, yaitu yang mana di antara unsur-unsurnya ada ayah dan ada bunda. Ya, masing-masing memberikan perhatian kepada anak-anak sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang Allah SWT berikan dari kelebihan bagi masing-masing di antara mereka. Nah, kita akan masuk pada bab yang baru, yaitu bab fadlu man mata lahu walad. Ya, bab keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Akhwat wal ummahat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin kalau kasus ini di Indonesia sangat jarang, terutama banyak sekali
Ya, dokter-dokter sekarang masalah kesehatan, masalah keselamatan dalam dalam melahirkan ini bukanlah sesuatu yang yang sulit seperti di zaman dulu. Kalau di zaman saya dulu, ya mungkin dari 10 bayi ada satu yang meninggal dunia, mungkin ya, atau dari 100 orang ada satu anak yang meninggal dunia disebabkan karena kekurangan-kekurangan yang ada di zaman itu, ya, kekurangan-kekurangan medis. Tapi di zaman sekarang, subhanallah, di zaman yang sudah canggih, peralatan medis sudah begitu canggihnya, bahkan perawatan kehamilan itu sudah dimulai dari sejak bulan pertama, ya, seorang wanita itu hamil, ya. Nah, ini semua memberikan impact yang besar bagi keselamatan dalam proses melahirkan. Sehingga kalau dikatakan keguguran atau mungkin anaknya meninggal dunia karena melahirkan atau setelah melahirkan dan lain sebagainya, kemungkinan ini kecil untuk di Indonesia, apalagi di Yogyakarta ini yang dokternya melimpah, ya, dokternya melimpah dan orangnya pada terdidik. Allahumma kecuali kalau mungkin di kalangan orang-orang miskin yang mereka tidak mampu untuk memeriksakan kehamilannya ke dokter, nggak pernah periksa, kemudian gizinya juga buruk, ya. Kemudian ketika melahirkan ternyata kesundulan adiknya lagi dan lain sebagainya. Tapi biasanya ini pada ekonomi-ekonomi yang rendah, orang-orang yang tidak mampu, mereka tidak mampu membeli susu, tidak mampu memberikan gizi yang cukup. Mungkin ini hal-hal ini terjadi, yaitu ada di antara anak-anaknya yang meninggal dunia. Apakah karena kekurangan gizi, ataukah karena resiko dari melahirkan dan lain sebagainya. Nah, namun ilmu ini tetap bermanfaat untuk kita semua. Sekalipun jarang sekali di antara keluarga kita ini ada yang meninggal dunia, ilmu ini tetap penting. Karena siapa tahu suatu saat ada di antara saudara kita yang tertimpa dengan musibah seperti ini, maka kita bisa menghibur mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Adapun kasus ini banyak terjadi di Palestina, ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kita sempat melihat bagaimana seorang ibu, ya, yang membanggakan bahwa anak saya telah meninggal dunia, anak saya telah meninggal dunia, dan ini yang kedua, yang satu lagi ini yang ketiga. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyerahkan ketiga anakku kepadamu, ya Allah. Kita mendengar di televisi, kita melihat kata-kata itu keluar dari ucapan-ucapan mereka. Semua itu kenapa? Karena mereka telah mempelajari hadis-hadis Nabi SAW yang ada dalam hadis Adabul Mufrad ini. Ya, yang mungkin selama hidup kita belum pernah mendengarnya. Ya, yang mungkin kita masih menganggapnya sepele. Ya, masalah yang sepele. Tapi manakala kita diuji dengan ujian yang berat seperti yang mereka hadapi, yaitu saudara-saudara kita di Palestina, maka barulah kita mengerti betapa besarnya makna dari hadis yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dimulai dari bab fadlu man mata lahu walad, ya. Keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia. Sebenarnya bab ini dibangun di atas iman dengan qada wal qadar. Artinya ketika Syekh atau Al-Imam Al-Bukhari membawakan bab ini, yaitu bab keutamaan orang yang anaknya meninggal dunia, ini beliau ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pentingnya orang-orang yang beriman itu, ya, untuk menekankan lagi keimanannya kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Beriman kepada takdir, meyakini bahwasanya apa yang terjadi adalah terjadi dengan takdir Allah. Kemudian apa yang Allah berikan pasti Allah akan ambil. Apa yang Allah berikan pasti Allah akan ambil. Adik, jangan main-main korden ya, Dek, ya. Duduk manis ya, Dek. Mainnya di belakang boleh. Kasih ya, Dek. Baik, kita lanjutkan. Jadi bab ini adalah bab yang mengajak kita semua untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama iman kita kepada takdir.
Apakah itu takdir yang baik ataukah takdir yang buruk? Dan apa yang terjadi kepada kita, baik sesuatu itu baik ataupun buruk, semuanya terjadi biqadarillah, terjadi dengan takdir Allah. Tidak akan mungkin sesuatu terjadi di alam semesta ini kecuali dengan takdir Allah, dan tidak mungkin keluar dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerima bahwa itu adalah takdir Allah, menerima bahwa itu adalah takdir Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti akan diambil, bahwa Allah lah pemilik segala-galanya, ya, termasuk apa yang sudah kita miliki. Kalau tadinya kita masih bujang atau perawan, kemudian Allah berikan kita pasangan atau suami, maka suami ini pun suatu saat akan diambil oleh Allah. Kalau dulunya kita masih sendiri, kita belum ditemani, didampingi oleh anak-anak, maka anak-anak kita juga nantinya pasti diambil oleh Allah. Hanya soal waktu, apakah mereka dulu atau kita dulu. Dan kita berharap semoga kitalah yang lebih dahulu mendahului mereka, setelah kita persiapkan mereka sehingga mereka menjadi insan-insan yang mandiri, orang-orang yang berguna bagi agama maupun bangsa ini. Ya, kemudian Allah panggil kita, sedangkan mereka ridho dengan kehilangan kita. Dan mungkin sedikit di antara kita yang berharap mereka ini mendahului kita. Karena apa? Karena itu ujian yang cukup berat. Ujian yang sangat-sangat berat sekali. Tetapi terkadang itu terjadi, apalagi di kalangan anak-anak muda yang, mohon maaf, baru mengenal motor, ya, baru belajar naik motor, kemudian ya bergaya-gaya di atas motornya. Padahal motor sekarang nggak ada yang kecil cc-nya. Jadi tingkat kecelakaan di zaman sekarang lebih tinggi daripada tingkat kecelakaan di zaman dahulu. Di zaman dulu cc motor tuh hanya 70-80. Zaman sekarang cc motor 150. Kalau belum 150 belum mantep. Ya. Masih motor ecek-ecek. Dan semua perusahaan motor berlomba-lomba untuk menaikkan cc motor. Ya. Sehingga di motor tuh nggak ada yang pelan sekarang. Nah, sekarang kalau ada sepeda, ya, mungkin sepeda listrik atau apa yang jalannya pelan, malah diejekin di jalan, malah dianggap mengganggu di jalan, membahayakan pengendara yang lain. Ya, coba saja buktikan, kalian pinjam kalau belum punya sepeda listrik kawan. Berapa kilometer per jam sih naik sepeda itu? 30, 25. Ya, ketika kalian melewati jalan-jalan raya, kalian akan dianggap mengganggu karena terlalu pelan. Padahal subhanallah, buat apa buru-buru? Karena buru-buru ini juga berbahaya, resikonya besar. Ya, saya pun ketika berangkat kemari, saya tidak terburu-buru. Ya sudahlah, sesampainya saja. Sampainya jam 8 kita mulai. Ya, karena buat apa kita buru-buru, nanti kecelakaan di jalan. Ya, yang tadinya mau pergi kajian, akhirnya pergi layat. Ya, nggak jadi kajian. Ya. Nah, dan karenanya kalau orang tua memberikan kendaraan kepada putra-putrinya, coba usahakan pilihkan kendaraan yang untuk berlatih dulu, ya, kendaraan yang untuk berlatih dulu sampai mereka ini mumpuni, ya. Jangan yang cc-nya besar, jangan langsung motor yang gaya-gaya, mohon maaf ya. Motor yang bisa ngebut, ya, usahakan motor-motor yang cc kecil. Belikan motor second dulu. Lihat, kira-kira mereka bisa nggak menerima motor second itu? Apakah nanti diejek oleh temannya atau apa? Tahan nggak mereka dalam menghadapi ejekan itu? Kuat nggak menghadapi ejekan-ejekan itu? Banyak motor-motor yang second yang masih 100 cc, masih 70-80 cc banyak. Ya. Kadang-kadang harus mogok di jalan juga. Ya, biarkan mereka merasakan apa yang dulu orang tuanya rasakan. Bagaimana kehabisan bensin, bagaimana businya kotor, ya. Bagaimana kalau pakai karburator itu banjir, ya. Bagaimana spoilernya, ya. Menyebutnya apa itu kalau lubang pada karburator itu ketutup, ya, spoiler. Ya.
spoilernya itu ketutup dengan kotoran karena beli bensinnya nggak bersih, filternya kurang baik. Subhanallah, biarkan mereka merasakan bagaimana akinya habis, ya, sehingga terpaksa ngeslah dan lain sebagainya. Itu semuanya proses dalam pendidikan. Jangan semuanya dikasih instan. Karena di zaman sekarang ini semuanya dibuat instan. Apa-apa maunya instan. Anak-anak kita maunya yang beres saja deh. HP maunya yang baru, motor juga maunya yang baru, semuanya mau yang baru. Jangan kasih begitu saja. Fikirkan masa depan anak-anak kita. Jangan sampai mereka hanya menjadi generasi instan, generasi yang tidak tahu proses dalam pendidikan. Nah, kita lanjutkan hadisnya. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala ketika Dia adalah raja, ya, Malik Yaumiddin, rajanya hari akhir, rajanya dunia ini, maka seorang muslim diharuskan untuk mengetahui bahwa Allah, ya, apapun yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kalau Allah ingin mengambil di antara keluarga kita, anggota keluarga kita, itu pun akan dilakukannya. Dan Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan. Kita yang ditanya kenapa engkau melakukan, tapi Allah tidak ditanya kenapa Allah melakukan. Karenanya apabila terjadi musibah, kita menghadapi musibah, kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu bersedih yang berlebihan. Ya, Nabi SAW ketika cucunya meninggal dunia, Nabi dikabarkan cucumu meninggal dunia. Nabi meneteskan air mata. Apakah Nabi sedih? Sedih sekali. Ya, buktinya apa? Sampai meneteskan air mata. Orang Arab bisa meneteskan air mata itu hebat. Itu menunjukkan bahwa dia masih punya hati, masih punya perasaan. Tapi Nabi tidak ingin tenggelam dalam kesedihan. Maka Nabi pun melanjutkan pembicaraannya dengan para sahabat yang lain. Sampai akhirnya utusan itu datang yang kedua kalinya, meminta Nabi untuk datang ke rumah, ya, untuk bertakziah kepada keluarganya yang meninggal dunia. Subhanallah, cucunya sendiri meninggal dunia, Nabi masih sibuk dengan para sahabat-sahabatnya. Ya, ini karena kekuatan Nabi SAW dalam menghadapi musibah. Ya. Kemudian Nabi pun ketika diminta oleh putrinya, Nabi pun akhirnya datang dan bertakziah, kemudian menguburkan cucunya yang meninggal dunia tersebut. Nah, semua yang terjadi pada diri kita, baik yang baik ataupun yang buruk, terjadi dengan takdir Allah. Maka yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita menerima apa yang Allah berikan dari musibah tersebut. Ya, ini adalah ujian dari Allah. Dan bagi Allah, untuk kita semuanya baik. Ya. Tidak ada sesuatu yang Allah berikan kepada kita ini yang buruk. Semuanya baik. Baik untuk kita. Ya, baik untuk kita. Nah, lalu apa yang bisa kita ucapkan? Ya, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mengharap dari musibah itu pahala yang besar di sisi Allah. Jangan sampai ketika Allah kasih musibah kepada kita, justru musibah ini menjadi musibah yang kedua bagi kita. Sebisa mungkin ketika musibah ini menimpa kita, kita jadikan musibah ini sebagai jalan untuk mencari pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala di balik musibah tersebut. Ya. Bahkan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Seperti sahabat yang anaknya meninggal dunia, ya, siapa itu? Ummu Sulaim, bukan? Apa? Ummu Salamah. Nah, seorang sahabat Nabi SAW, putrinya atau anaknya meninggal dunia, sang istri tidak mengabarkan kepada suaminya. Begitu suaminya sampai, suaminya makan dengan kenyang, kemudian berhubungan dengan istrinya, padahal anaknya meninggal dunia. Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Abu Darda. Abu Darda. Ya, karena kepandaian, akhlak, budi pekerti seorang wanita ini atau sahabiah ini tidak mau membuat sedih suaminya. Tidak mau membuat sedih suaminya. Apalagi suaminya baru pulang perang ataupun baru pulang dari perjalanan yang jauh. Kan capek. Bisa dibayangkan orang yang lagi letih tiba-tiba ditambahi beban apa? Memikirkan anaknya yang meninggal
dunia. Ini berat. Maka kecerdasan seorang wanita diperlukan di sini. Ya. Maka kemudian dia mengatakan, bagaimana anak kita dalam keadaan yang paling tenang. Bahasanya begitu. Akhirnya mereka makan, kemudian setelah makan mereka berhubungan. Setelah itu baru disampaikan bahwa putranya meninggal dunia. Dia nggak terima suaminya. Marah-marah. Ya. Dianggap istrinya telah menyembunyikan fakta kebenaran di hadapan suaminya. Maka menghadaplah mereka kepada Nabi SAW. Nabi pun kemudian mengatakan, apa tadi kalian sempat berhubungan? Nabi bertanya demikian, mereka menjawab, iya. Semoga Allah SWT memberkahi hubungan kalian berdua. Maka jadilah anak yang hasil hubungan itu, lahirlah anak yang berikutnya, menggantikan anak yang diambil oleh Allah SWT. Subhanallah. Ya. Nah, di sini pelajaran yang besar bagi para wanita juga, bahwa ketenangan, ketentraman, ya, rumah tangga itu berada di tangan anti. Ya, ketenangan suami, ketenangan anak, ketenangan keluarga, semuanya berada di tangan anti. Kalau anti tenang, anti bawaannya sabar, ya, bisa membawa diri dengan baik, tidak gerusah-gerusuh, maka insya Allah keluarga ini juga akan tenang, nyaman, bahagia. Tapi sebaliknya, ya, kalau sang istri ya, sedikit gugup, takut, kemudian menyerahkan apa-apa kepada suaminya, tidak berusaha untuk menyelesaikan dengan caranya, ya, di sini suami pun akan kewalahan menghadapi hal-hal yang terjadi di rumah tangganya, ya, karena Nabi SAW sudah menitipkan rumah tangga ini kepada para wanita, bahwa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin di rumah suaminya, merawat anak-anaknya, hartanya, dan rumah tangganya. Ya, di saat suaminya tidak ada. Maka laksanakanlah amanah itu. Taib, hadisnya, ini hadisnya banyak ya. Nanti kita bacakan satu persatu hadisnya, kita percepat saja karena maknanya hampir sama, ya. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "La yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad. Fatasammahun nar, fatamassahun nar, illa tahillatal qasam." Tidaklah salah seorang di antara kaum muslimin itu anaknya, ya, 3 orang meninggal dunia, kemudian dia disentuh oleh api neraka. Maksudnya, seorang muslim, seorang mukmin yang mempunyai anak, ya, mungkin 3, mungkin lebih dari 3, tetapi ketiga anaknya ini ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka hidup, ya. Maksudnya sudah lahir. Nanti ada pembahasan sendiri soalnya, kita akan bahas bagaimana seandainya keguguran. Jadi ini masih dalam masa kehamilan, belum lahir, ya, belum bisa dilahirkan. Adapun yang kita bahas kali ini adalah yang meninggal dunia setelah apa? Dilahirkan. Jadi mungkin sudah ada yang setahun, ada yang 2 tahun, ada yang mungkin bahkan sudah 20 tahun, ya, kemudian diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sudah umur-umur dewasa, sudah punya istri, sudah punya anak, ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena penyakit, atau mungkin karena jihad fisabilillah dan lain sebagainya. Nah, kata Nabi SAW, tidaklah seseorang punya 3 orang anak, kemudian ketiga-tiganya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali, maksudnya, tidaklah mungkin dia itu tersentuh oleh api neraka. Nah, subhanallah, ini menunjukkan kepada kita semua bahwa seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat, ini baru mujarrad ujian, ya, baru ujian saja. Diuji dengan ujian yang berat seperti ini, ya, maka ini menjadi sebab baginya terhindar dari api neraka. Subhanallah. Kalau seperti ini kira-kira ada nggak yang mau diuji? Jaminannya terhindar dari api neraka, ya, dan sudah otomatis kalau dihindarkan dari api neraka pasti dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi kalaupun dia katakanlah, ini kan dikatakan illa tahillatal qasam, kemudian
maksud dari kata-kata illa tahillatal qasam ini seperti yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa in minkum illa wariduha. Jadi kita pasti akan melewati neraka. Kemudian ada di antara kita itu yang diselamatkan oleh Allah darinya, ada yang diceburkan di dalam neraka. Jadi hanya sekedar lewat saja. Karena apa? 3 orang anak kita sudah meninggal dunia, ya. Dan ini ujian yang berat bagi seorang ayah ataupun seorang ibu, apalagi seorang ibu, ya. Nah, ini adalah ujian yang berat karena bagi sang ibu anak-anak itu adalah permata hati. Mereka bahkan ya rela untuk kehilangan apapun dari dunia asalkan tidak kehilangan anak-anak mereka. Tapi walau bagaimanapun ini ujian dari Allah SWT. Allah ingin menguji hambanya. Ada di antara mereka yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan suaminya. Bagaimana mereka menghadapi ujian-ujian itu? Ini setiap orang berbeda-beda. Hendaknya kalian ketika menghadapi ujian-ujian tersebut, kalian hadapi sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian ketika menghadapi ujian dan cobaan yang Allah berikan tersebut, kalian melawan atau melanggar aturan-aturan Allah. Apapun alasannya, jangan sampai. Karena itu sama saja kita tidak mau menerima musibah itu dengan baik. Ya, bahkan masih mencari siapa yang salah. Bahkan kemudian dilanjutkan lagi dengan apa? Ya, menganggap ini bukan ujian, bahwa ini adalah apa? Ya, dan lain sebagainya. Ketahuilah apapun yang terjadi pada kita yang buruk, itu pasti ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin kita tidak menganggapnya itu buruk karena kita dalam posisi yang benar, tidak. Kalau tidak buruk untuk kita, buruk untuk anak kita. Kalau tidak buruk untuk anak kita, buruk untuk suami kita dan mereka keluarga kita juga. Jadi semuanya adalah musibah dari Allah. Maka jangan dihadapi musibah ini dengan cara yang bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Nah, kalau mau saya pertegas. Contoh, suami umpamanya diuji oleh Allah, ya, tertarik dengan seorang wanita, memang akan dinikahinya, ya. Tetapi kan dia sudah punya istri. Dalam bahasa umumnya apa? Selingkuhan. Padahal belum tentu suami mau selingkuh. Bisa jadi suami mau ta'adud, ya, mau menikahinya. Nah, tapi dengan alasan, wah suami selingkuh, saya juga selingkuh. Bolehkah itu terjadi? Tidak boleh. Ya. Karena tidak boleh sebuah ujian dihadapi dengan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, suami saya begini dengan maaf ya bahasanya, mungkin suami saya ya, sering curhat kepada wanita, saya tak curhat kepada laki-laki, saya tak curhat kepada ustadz, ustadz yang pusing, ya. Isinya umat curhat semuanya, ya. Jangan begitu. Hadapi ujian yang menimpa kita dengan bertakwa kepada Allah, dengan mencari kembali kepada Allah. Apa sebabnya ini? Kenapa suami saya ya mungkin kemudian curhat kepada seorang wanita, ya, padahal dia bukan keluarganya dan lain sebagainya. Ya, tanyakan apa yang salah dengan saya. Jangan, wah ini salah suami saya. Gak bisa seperti itu. Ya, hadapi dengan dengan syariat. Ya, jangan hadapi dengan cara seperti itu. Nah, ini sekedar terlewat saja di hadapan saya. Saya tidak ingin membahas masalah itu lebih panjang lagi. Nah, di sini ketika seseorang ditimpa musibah, ditinggal mati oleh anaknya, jangan kemudian, wah saya tak bunuh diri aja. Ya jangan. Ini berarti dia tidak siap untuk menerima musibah. Berarti dia belum bisa menerima musibah dan bersabar atas musibah. Karena syariat Allah melarang kita untuk membunuh diri. Lalu bagaimana kalau anak saya meninggal tiga-tiganya, cuma punya 3, meninggal semua?
Subhanallah. Ya, mungkin ini ujian dari Allah. Memang ini ujian dari Allah. Mungkin Allah ingin saya masuk surga dan menjamin surga saya. Dan itu pasti. Karena memang dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan apa? Orang yang anaknya meninggal dunia 3 orang, maka tidak akan mungkin disentuh api neraka. Berarti dia pasti masuk surga. Dan masuk surganya pertama loh. Bukan akhir-akhir loh. Karena kalau yang masuk surga akhir-akhir itu kan sempat masuk neraka dulu, disiksa dulu, setelah bersih dari siksaannya baru masuk surga. Orang yang ditinggal mati anaknya 3 orang ini itu dimasukkan surga pertama-pertama. Karena sudah jelas dijauhkan dari api neraka. Tidak akan disentuh oleh api neraka. Kebal. Subhanallah. Maka tinggal apa? Tinggal bersabar. Bersabar sampai Allah memberikan ajal untuknya. Atau ajalnya hadir. Udah. Itu saja yang harus dilakukannya. Apakah masih bisa hidup? Masih. Siapa bilang orang bisa hidup hanya dengan anak-anak? Banyak itu wanita Palestina yang ditinggal mati anaknya, suaminya. Masih bisa hidup. Masih punya saudara, masih punya keponakan, masih punya sepupu, masih punya kakak, masih punya paman. Bahkan mereka pun pindah dari Palestina, mungkin pindah ke Malaysia. Kemudian jadi guru di Malaysia, ya, guru tahfidz. Atau mungkin jadi guru di di SD, ya. Subhanallah. Ketika kami berada di Malaysia, banyak di antara orang-orang Palestina ini yang di sana menjadi guru SD, menjadi guru tahfidz. Karena memang pendidikan Al-Quran di Palestina itu luar biasa. Dalam kondisi perang yang seperti ini, ya. Kondisi pembelajaran Al-Quran di sana itu luar biasa. Kita yang harusnya malu. Kita kondisi aman seperti ini. Pendidikan Al-Quran kita, aduh, masih TPA. Ya, mau sampai kapan pendidikan Al-Quran kita kalau masih tahapannya sampai TPA? Kapan kita akan mendirikan madrasah-madrasah tahfidz? Ya, bukan bagi orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk tahfidz, bukan. Tapi bagi para pelajar-pelajar yang berprestasi di sekolah. Bahkan beberapa kali kami menemukan anak-anak yang berprestasi di sekolah itu ternyata mereka-mereka yang bisa menyelesaikan hafalan Qur'annya sesuai target, yaitu 30 juz. Ternyata merekalah para juara. Padahal mereka itu belajarnya terpotong oleh tahfidz. Ketika mereka tahfidz sehari-hari, pelajaran mereka tidak ambil, nanti mereka ngerokol belajar sendiri, kadang-kadang datangkan guru ya untuk membimbing, itu saja. Tapi mereka malah dapat juara. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi dalam hadis ini keterangan yang jelas bahwa orang yang ditinggal mati anaknya 3 orang, maka dia tidak akan disentuh oleh api neraka dan dia akan masuk ke dalam surga pertama-tama. Hadis yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga, ya. Anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyin faqalat. Seorang wanita pernah datang kepada Nabi dengan membawa seorang bayi. Seraya mengatakan, "Ud'u lahu." Doakan untuknya. Ya. Faqad dafantu thalathatan. Aku telah mengubur 3 orang. Artinya, ya Rasulullah, doakan dia supaya dia selamat. Karena aku sudah mengubur 3 kakak-kakaknya. 3 orang. Ya, jangan sampai dia juga meninggal dunia, lalu aku kubur dia. Maka apa kata Nabi SAW? Di sini kan Nabi tahu wanita ini minta doa, didoakan anaknya. Tapi sambil bercerita bahwa aku kehilangan ketiga bayiku atau ketiga anakku. Maka Nabi menghibur wanita tersebut dengan mengatakan, "Ihtadharti bikhidarin syadidin minan nar." Sungguh ketiga anakmu itu menjadi hijab atau penutup bagimu dari api neraka. Subhanallah. Ya. Dan tentu Nabi mendoakan anak yang keempat tadi, semoga Allah SWT selamatkan dari kematian. Ya. Nah di sini terdapat pelajaran besar juga bagi kita bahwa
seorang wanita kehilangan ya anaknya, terutama masih kecil, ya ini berat bagi mental seorang wanita. Tetapi wanita ini bukan wanita biasa, wanita ini wanita berjiwa baja. Ya, meskipun ketiga anaknya meninggal dunia, dia masih mau berjuang untuk mendapatkan yang keempat. Tandanya dia tidak putus asa. Nah, mestinya demikian seorang wanita tidak boleh ya menyerah ketika anaknya meninggal. Ya. Maka dia tetap harus berjuang kalau memang berharap memiliki anak. Ya, sampai Allah tidak berikan apapun kemampuan kepadanya. Kalau dia masih mampu, lakukan. Ya. Nah, maka dia dapat yang keempat dan didoakan oleh Nabi SAW. Nah, kematian ketiga orang anaknya tadi ternyata bisa menghalanginya dari api neraka. Ini sitar, dinding yang tebal yang bisa menutupinya antara dirinya dengan api neraka. Subhanallah. Ya. Ternyata ini jalan menuju surga dan terhindar dari api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya dari Khalid al-Absi, qala mata ibnu li fahattu alaihi wajdan syadidan. Ya. Faqultu ya Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana. Kemudian dia berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apakah kau pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa ya menghibur kesedihan kami ini karena kami ditinggal mati oleh anak-anak kami? Qala sami'tu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sigharukum ta'amisu al-jannah. Ya. Anak-anak kalian itu adalah ta'amis al-jannah. Ya. Jadi mereka ini anak-anak di surga. Ya. Mereka ini anak-anak yang akan bermain-main di surga. Bahkan keutamaan mereka ini nantinya anak-anak ini akan menemui bapaknya. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang lain Nabi SAW menyampaikan bahwa mereka ini ta'amisu ahlil jannah ini, anak-anak yang bermain-main di surga ini akan menemui bapaknya. Kemudian membawa kedua pakaiannya, maksudnya bajunya itu ditariknya. Fayadkhulu ilal jannah au fayaquduhu ilal jannah. Kemudian diajak menuju ke surga. Ya, di sini bukan berarti hanya ayahnya yang diajak, ibunya juga diajak masuk surga. Nah, taib. Kemudian hadis yang berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata lahu thalathatun minal waladi fahtasabahum dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal di antara anak-anaknya 3 orang, kemudian dia mengharap pahala dari Allah, maka dakhalal jannah, dia masuk surga. Qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, ithnani, bagaimana kalau yang ditinggal mati anaknya 2 orang? Qala ithnani, 2 orang juga memasukkan seseorang ke dalam surga. Qultu li Jabir. Nah, waktu itu dia nggak sempat tanya kepada Nabi, lah kalau 1 gimana? Tapi ya, dia sempat mengatakan kepada Jabir, wahai Jabir, wallahi ara law qultum wahidun laqala wahid. Ya. Aku yakin kalau engkau mengatakan kepada Nabi 1 orang, bagaimana 1 anak yang meninggal? Maka Nabi pun akan mengatakan bahwa 1 sekalipun akan masuk ke dalam surga. Wa adunnuhu wallahi. Ya. Jadi dia mengira bahwa Nabi pun akan menjawab hal yang sama. Kalaupun anaknya cuma 1, ya tetap bisa memasukkannya ke dalam surga. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ada kelebihan tambahan. Kalau tadi disebutkan hanya 3 orang, maka di dalam hadis ini disebutkan bahwa kalaupun yang meninggal itu tidak sejumlah 3, ya, tapi 2, insya Allah ini tetap akan masukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan dari api neraka. Ya. Kemudian, kalaupun ditanyakan kepada Nabi 1 orang bagaimana? Pasti Nabi pun akan menjawab, ya 1 orang pun bisa menghalangi dari api neraka dan masukkan ke dalam surga. Subhanallah, itulah musibah apabila dihadapi. Kemudian dalam hadis ini terdapat syarat yang harus ada pada hadis-hadis yang lain, yang mestinya ada pada hadis-hadis yang lain, yaitu syarat bagaimana seseorang terhindar dari api neraka
ketika ditinggal mati keluarganya, syaratnya adalah ihtisaban. Ya. Jadi ketika dia ditinggal mati, dia harus mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ketika dia kehilangan, dia tidak bisa menerima takdir Allah. Kemudian tidak bersabar, kemudian tidak mencari pahala dari Allah. Ya. Karena kalau yang ditimpa musibah seperti ini, ya dia tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Jadi yang akan mendapatkan keutamaan ini, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka, diselamatkan dari api neraka, tidak akan disentuh api neraka, adalah manakala dia ihtisaban. Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibahnya. Dia mau bersabar. Ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira hadis-hadis yang lain masih serupa. Ya, contoh hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna imra'atan atat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisabiyyin. Seorang wanita datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang bayi. Faqalat ud'u Allah lahu, doakan ya Rasulullah. Faqad dafattu thalatha. Ini masih sama seperti yang sebelumnya, hadisnya sahih. Kemudian yang berikutnya, ja'at imra'atun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah juga. Faqalat ya Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisika. Nah, ini penting, sedikit faedah disyariatkannya majelis-majelis seperti ini. Pernah suatu ketika para wanita ini menyampaikan kepada Nabi SAW, inna la naqdiru 'alaika fi majlisika. Ya Rasulullah, kami enggak mampu hadir dalam majelismu bersama bapak-bapak. Ya. Fawa'idna yauman na'tika bihi. Maka izinkan kami mendatangimu atau menemuimu di sebuah tempat untuk kajian, begitu. Ya, maka kami akan datang kajian. Faqala ma'udukunna baitu fulan. Maka Nabi pun menjanjikan, ya, berarti kalian minggu depan atau hari apa begitu ketemu di rumah fulan. Maka faja'ahunna lidzalikal wa'd. Ya, kemudian Nabi SAW datang di perjanjian itu, di tempat janjian itu. Kemudian para wanita pun menghadirinya majelis bersama Nabi SAW. Maka Nabi pun memberikan nasihat-nasihatnya. Wa kana fi ma haddatsahun, di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada para wanita, ya, yang mana ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa majelis-majelis seperti ini boleh, ya, hendaknya diadakan. Karena tidak mungkin kalau wanita itu selalu hadir dalam majelis-majelis bersama bapak-bapak, ya. Kadangkala pembahasannya ya cuma apa yang terkait dengan bapak-bapak. Ibu-ibu tidak terpuaskan dengan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan wanita. Kadangkala udah angkat tangan pun nggak disuruh tanya, ya, atau nggak diberi kesempatan untuk bertanya, ya, dan mereka malu, ya. Maka perlu adanya majelis-majelis khusus diadakan untuk para wanita seperti majelis ini. Dan sebenarnya utamanya bukan di masjid tetapi di rumah. Kenapa? Karena ya namanya juga wanita, kadang-kadang ada yang haid, berhalangan dan lain sebagainya. Maka kenapa Nabi SAW mengadakan di rumah fulanah? Karena tujuan itu, ya. Tapi kalau seandainya masjid menyediakan ruang atau tempat bagi mereka yang berhalangan, maka ini juga baik, tidak apa-apa. Ya. Nah, kemudian di antara yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ma minkunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal walad. Siapapun di antara kalian para wanita yang anaknya meninggal dunia, 3 orang, maka kalian kemudian mengharap pahala dari Allah, illa dakhalatil jannah, kecuali mereka akan masuk ke dalam surga. Faqalat imra'atun, maka seorang wanita pun mengatakan, awithnan, bagaimana 2 ya Rasulullah? Qala awithnan, ya, ataupun 2. Artinya kadang sahabat ini juga minta ngenyang kepada Nabi. Kalau 3 kan nggak semuanya punya anak 3. Kadang ada yang 2 meninggal. Maka kalaupun 2, ya, kalaupun 2 kata Nabi SAW, ini bisa memasukkannya ke dalam surga. Subhanallah. Ya, ini diantara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan bagi orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Ya, apalagi anaknya ini meninggal dunia dalam jihad fi sabilillah. Ini luar biasa. Ya, atau anaknya meninggal dunia karena umpamanya apa? Memberikan bantuan, mengirimkan bantuan kepada kaum muslimin umpamanya dalam perjalanan. Ini juga perjalanan fi sabilillah juga. Ini keutamaannya besar sekali, luar biasa. Ya. Atau di dalam berjuang di jalan Allah, yang jelasnya wallahu taala a'lam. Ya,
kita cukupkan sampai di sini dulu, dan insyaallah minggu depan pertemuan yang akan datang masih kita lanjutkan dalam bab yang sama, tapi kita akan lanjut kepada bab man mata lahu saktun atau siktun atau suktun, boleh dibaca ketiga-tiganya. Bab orang yang ditinggal mati atau keguguran, ya. Bab seorang wanita yang keguguran, ya. Jadi udah tahu ya judul yang berikutnya ya Pak ya? Ya. Bab keguguran ya. Ya. Seorang wanita yang keguguran. Taib. Satu faidah yang tadi saya mungkin terlewat. Sebenarnya kematian anak, terutama dalam kandungan, itu bisa diperkecil dengan beberapa cara. Salah satunya tidak hamil kecuali sudah umur-umur usia-usia aman untuk hamil. Ini penting. Jadi ibu-ibu yang mungkin punya anak putri yang sudah pengen dinikahkan dengan segera, tolong bersabarlah, ya. Jangan segera menikahkan putri-putrinya sampai rahim mereka siap untuk menerima kehamilan itu. Karena meskipun tadi benar dikatakan oleh Nabi SAW bahwa anaknya meninggal dunia 3 orang ini akan masuk surga atau menghindarkannya dari api neraka, tapi kita juga berharap semoga kehamilan ini tidak perlu gugur atau tidak perlu mati begitu ya, kalau bisa selamat semuanya, karena kematian ini akan membawa kematian kepada ibunya juga. Ya, kalian jangan beranggapan bahwa kalau anaknya keguguran itu yang mati hanya anaknya. Kadang-kadang ibunya ikut meninggal dunia bersama anaknya saat melahirkan. Jadi resikonya juga besar. Kita bukannya kehilangan cucu, kita kehilangan anak juga. Ya, jadi nikahkan mereka di usia yang mereka siap untuk hamil. Atau kalau memang tidak mau harus menikah sebelum usia kehamilan, maka pastikan mereka dihindarkan dari kehamilan. Ya. Berapa usia kehamilan yang normal? Itu 20 tahun. Wanita baru siap. Dan ini setiap tahun mungkin berbeda loh ya. Tergantung nilai gizi di sebuah tempat, cuaca, suhu dan lain sebagainya itu berpengaruh. Nah, bisa ditanyakan kepada dokter-dokter. Jadi menurut dokter berapa usia minimal kehamilan itu? Kalau dokter mengatakan, wah untuk anak zaman sekarang ya 20 tahun, maka kita usahakan anak-anak kita tidak hamil sebelum umur 20 tahun. Dan saya pernah bertemu dengan seorang suami yang kebetulan sama-sama periksa ke dokter Obgyn ya. Istrinya sudah keguguran 3-4 kali. Saya tanya berapa usia istri ketika menikah. Ternyata usia istri masih 16 tahun gitu. Jadi memang di bawah usia kehamilan ya. Ya begitu. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman. Dokter juga ketika mempelajari ilmu ini juga ya, mempelajarinya tidak begitu saja, tapi dengan penelitian dan lain sebagainya. Kita cukupkan ya supaya ada pertanyaan yang bisa kita jawab. Wallahu taala wa sallallahu ala Muhammad wa sahbihi ajmain. Nah, baik, jazakallahu khair. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Dan kita masih ada sedikit waktu Ustaz untuk bersoal jawab. Kami bacakan terlebih dahulu dari Jamaah Masjid Pogung Dalangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya seorang ibu yang ditinggal oleh anak saya, qadarullah, di bulan puasa Ramadan kemarin. Insya Allah hati ini selalu mencoba menerima takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sesekali masih teringat dengan anak saya dan semua kenangan-kenangan dengannya. Pertanyaannya Ustaz, satu, upaya apa atau usaha-usaha apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keimanan dalam menerima takdir Allah itu? Yang kedua, apakah ada doa-doa khusus untuk anak saya yang sudah sama Allah yang bisa saya sampaikan? Terima kasih Ustaz, syukran jazilan. Nah, mungkin yang pertama saja yang saya jawab ya, karena yang kedua belum hadir di hadapan saya. Jadi mungkin kesibukan-kesibukan kita yang harus kita alihkan. Jadi memang kehilangan anak
Ya, ini bukan sesuatu yang mudah. Dan kalau dikatakan bisa lupa, tidak, nggak akan mungkin lupa. Ya, karena mereka sudah hadir bersama kita, hidup sekian tahun bersama kita, selalu mengisi kekosongan kita, ya, bercanda dengan kita, ya, menangis dengan kita. Jadi nggak akan mungkin dilupakan. Maka di sini yang kewajiban kita menerima itu, sebab Allah sudah takdirkan dengan takdirnya, Dia mendahului kita, maka terima. Karena lambat laun kita juga akan menerimanya. Nah, bedanya kalau kita menerimanya berdasarkan waktu, lambat laun kita akan menerimanya, kita nggak dapat pahala. Sama-sama menerima, tidak dapat pahala. Karenanya Nabi SAW mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Namanya sabar itu ketika pertama kali orang kena musibah. Bisa nggak dia menerima musibah itu? Maka langsung diterima. Kemudian kalau lupa sama sekali nggak mungkin. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan, kita lebih fokus kepada apa yang ada di hadapan kita sekarang. Mungkin dia punya anak. Maka bagaimana kita membahagiakan anaknya? Anak yang kehilangan ibunya, ya. Mungkin dia punya suami, ya. Kalau seandainya dia wanita, atau seandainya dia laki-laki, maka mungkin dia punya istri. Ya, apa kebutuhan dari sang istri ini? Ya, mungkin istrinya memilih untuk tidak menikah lagi, padahal sudah punya anak-anak. Ya udah, itu yang kita pikirkan. Gimana ini? Supaya istri dari anak saya ini bisa hidup dengan baik, mandiri, karena dia memilih untuk tidak menikah lagi dan bersabar atas suaminya, ya, yang mana suaminya itu adalah anak kita umpamanya. Kita beri jalan, kita carikan bagaimana ada usaha apa yang bisa kita bantu. Itu yang harus kita fokus. Jangan fokus kepada orang yang sudah meninggal dunia. Orang yang sudah meninggal dunia nggak bisa bangun lagi. Kalau bisa bangun lagi ya takut semua nanti ya anak-anaknya. Orang yang sudah meninggal dunia, sudah selesai urusannya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang masih hidup ini. Kebetulan juga kita masih punya hidup, kita masih punya waktu yang panjang, kita masih harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Apa yang sudah kita berikan untuk Allah, apa yang sudah kita perjuangkan untuk Islam ini, itu yang kita pikirkan. Anak kita bagian dari perjuangan. Apakah perjuangan kita berakhir dengan berakhirnya anak kita? Tidak. Ya, anak kita itu baru bagian dari perjuangan kita. Perjuangan kita masih panjang. Ya, kita belum mendirikan madrasah-madrasah tahfidz seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau di Mesir ya, saya di Madinah. Ya. Di Madinah dulu ya, pengalaman kita ketika di Madinah. Istri saya itu ikut tahfidz di masyarakat. Itu bukan TPA, tahfidz, betul-betul tahfidz. Itu dari anak kecil sampai nenek-nenek semuanya hadir tahfidz, seragamnya sama. Di satu majelis. Kapan majelisnya? Majelisnya mulai habis zuhur, ya, sampai setelah asar begitu. Sebelum maghrib sudah bubar. Jadi saya setiap pulang dari sekolah itu saya ngantar istri saya, anak saya tidurkan dulu di rumah. Hafsah ya. Kemudian istri saya tahfidz sampai sore. Nanti begitu asar, anak saya bangun haus, saya bawa ke ibunya. Terus beberapa waktu setelah itu sebelum maghrib udah pulang. Itu setiap hari madrasah tahfidz, bukan TPA. Dan isinya bukan hanya anak-anak SD seperti TPA di Indonesia, bukan. Dari anak kecil, umur 4 tahun, sampai nenek-nenek. Semuanya menghafal Al-Quran. Nah sekarang mau nggak masyarakat kita diajak ke sana? Mau nggak? Terus ketika di Malaysia, pengalaman kita nih dengan kawan-kawan dari Palestina, dari Yaman. Ya. Ini subhanallah di sana ada masjid seperti ini juga, seperti MPD ini. Makmur sekali, subhanallah. Ada jadwal tahfidz untuk laki-laki ba'da maghrib sampai isya. Itu laki-laki ba'da maghrib sampai isya. Setiap hari ada. Untuk anak perempuan, ya, itu di hari Sabtu dan Ahad. Setiap pagi, Sabtu dan Ahad. Setiap pagi.
Karena mereka liburnya Sabtu Ahad. Jadi pagi-pagi. Untuk ibu-ibu dan nenek-nenek, itu setiap hari Senin dan Selasa, weekday. Gitu. Senin dan Selasa, weekday. Dan masing-masing ada porsinya. Dan istri saya ikut, anak-anak saya ikut juga tahfidz di situ. Subhanallah. Dan itu sangat memberikan impact yang baik bagi masyarakat. Orang yang datang ke masjid itu luar biasa karena selalu menghasilkan imam-imam masjid. Ya. Nah, jadi itu jawaban saya. Fokus kepada apa? Fokus kepada apa yang ada, apa yang kita miliki sekarang. Jangan kita masih fokus kepada apa yang sudah meninggalkan kita. Ya. Kalau seandainya dia punya amal kebaikan apa, kita kembangkan amal kebaikan itu. Mungkin dia pernah mendidik infak apa begitu. Ya, anak kita pernah infak apa, atau punya impian mendirikan madrasah apa umpamanya, atau sekolah apa. Kita wujudkan impiannya itu. Ya, itu merupakan bagian dari amal jariah juga, supaya amal ini mengalir ke kita dan juga ke anak kita yang meninggal tersebut. Ya. Banyak yang bisa kita lakukan insyaallah, lebih daripada bersedih. Ya. Nah, untuk doa belum hadir di hadapan saya. Nah, baik, terima kasih Ustaz jazakallahu khair atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjut bacakan pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, bagaimana dengan anak-anak hasil zina? Apakah juga bisa melindungi ibunya dari api neraka? Nah, anak-anak hasil zina, apakah bisa melindungi ibunya dari api neraka? Kalau melihat hadisnya tadi, memang hadis-hadisnya tidak membatasi, ya. Jadi ini berlaku secara umum, tidak membatasi siapa kehamilan tersebut. Jadi untuk anak-anak di luar nikah, ini caranya yang salah. Anaknya nggak salah, ya. Jadi anaknya sendiri tidak salah, caranya orang tuanya yang salah. Ya. Dan sakit yang dialami sama. Ya. Ujian yang dihadapi ibu ketika hamil dari sesuatu yang haram ini sama. Ya. Sehingga ya, keutamaan ini juga berlaku untuk mereka insyaallah. Karena memang tidak dibatasi atau tidak dikecualikan. Nah, cuma tidak boleh seseorang larut dalam musibah seperti ini terus menerus, ya. Anak pertama anak haram, anak kedua haram, nggak boleh. Kalau hanya anak pertama haram, sudah dia bertobat kepada Allah, selesai. Ya, jangan sampai anak yang kedua, yang ketiga, sampai anak haram seterusnya. Ini nggak benar. Dia berarti dia tidak bertobat kepada Allah. Yang akan dimasukkan dalam surga tentu mereka yang bertobat kepada Allah. Man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan menerima taubatnya. Ya. Dan tentu wanita yang tadi ingin dimasukkan dalam surga karena kematian anaknya, ya dia harus bertaubat dulu dari perbuatannya. Kalau dia belum bertaubat dari perbuatan dosa besarnya itu zina, ya bagaimana Allah akan masukkan ke dalam surga? Karena zina termasuk dosa yang menyebabkan dirinya tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin masukkan ke neraka dulu, masukkan dulu ke neraka. Tapi dia punya jalan. Yang pertama taubat, yang kedua anak yang meninggal tersebut bisa menjadi jalan baginya untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dihindarkan dari api neraka. Wallahu taala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan. Terakhir Ustaz ya, pertanyaan kami bacakan dari pesan singkat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Semoga Allah limpahkan keberkahan ilmu kita pada pagi hari ini. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah mudahkan Ustadz dan tim dalam melakukan dakwah. Amin. Masuk pertanyaan Ustadz. Izin bertanya Ustadz, untuk kondisi musibah
berupa keguguran yang nanti calon anak tersebut masih di kandungan kurang dari 3 minggu. Pertanyaannya, apakah termasuk dalam kondisi di hadis, yakni kelak anak tersebut berada di surga dan akan menolong kedua orang tuanya? Terima kasih, jazakallah khair atas jawabannya. Baik, karena keterbatasan waktu dan karena pembahasan belum sampai, ya kita juga keberatan untuk menjawabnya sekarang. Ya, insyaallah jangan tergesa-gesa, tetap hadir di majelis kita yang berikutnya. Ya, semoga penanya bertanya lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.